Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, guys. See you again with Pupavi. Okay, our menu today is passive voice. Apa itu passive voice? Passive voice adalah kalimat pasif. Di sini anak-anak, kalimat pasif sama seperti kamu belajar bahasa Indonesia, yaitu kata kerja yang berawalan di. This is the rule to change active sentences to passive sentences. Ini adalah aturan pengubahan kalimat aktif ke kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Subjek dalam kalimat aktif nanti akan berubah menjadi objek pada kalimat pasif. Kemudian, objek dalam kalimat aktif akan berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Selanjutnya, dalam kalimat pasif itu menggunakan to be. Ada is, am, are, was, were, dan been, tergantung subjeknya. Yang selanjutnya menggunakan kata kerja ketiga atau verb 3. Passive voice, jika kalimat aktifnya simple present tense, rumusnya subjek plus verb 1, pasifnya akan berubah menjadi subjek to be. To be-nya is, am, are plus verb 3. Bisa dilihat, dipahami di contoh di bawahnya. Somebody holds a ceremony. Aktifnya itu, dilihat rumusnya anak-anak. Akan berubah menjadi a ceremony, objeknya berubah menjadi subjek. Kemudian ditambahi to be, karena a ceremony to be-nya is. Held-nya dari mana, Bu? Bentuk 3 dari hold adalah held. Ditambahi by, kemudian somebody. Jadi, a ceremony is held by somebody. Upacara diselenggarakan oleh seseorang. Next, jika kalimat aktifnya past tense bentuk lampau anak-anak menggunakan verb 2, aktifnya yang saya maksud, perubahannya nanti tinggal pasifnya, to be-nya pakai to be, was, were. Jangan lupa plus verb 3, bisa dilihat. You can see in the pattern. Example, contohnya, the king of Majapahit built the castle. Build itu adalah verb 2. Kalau verb 1 itu menggunakan d. Verb 2 menggunakan t. Baik, pasifnya jadi gimana? Jadi, objeknya berubah menjadi pasif. Dibalik anak-anak. The castle, karena castle-nya 1 ya to-be-nya was. The castle built. Loh Bu, build-nya kok sama? Ya, untuk build, verb 2 dan verb 3-nya sama. Jadi tulisannya juga sama. The castle was built by the king of Majapahit. Next. Bu, gimana kalau aktifnya itu ada ing-nya? This is the pattern. Ini rumusnya anak-anak. Jadi itu nama grammarnya atau tajwidnya present continuous tense. Aktifnya subjek to be plus a verb ing. Pasifnya berubahnya subjek to be, SMR itu to be, plus being plus verb 3. Oke, see the example. Lihat rumusnya. He is reading a novel. Akan berubah menjadi a novel, karena a novel to be-nya is, tambah being jadi rumus. Read, verb 3 dari reading. By him. Him-nya dari mana? Subjek berubah menjadi objek. Objeknya jadi him every night. Jika aktifnya present perfect tense, aktifnya rumusnya subjek, has atau have per verb 3, untuk pasifnya tinggal nambahi been. Ingat, patokannya adalah kalimatnya dibalik. Oke, aktifnya, she has bought a motorcycle. Jadinya, a motorcycle has been bought by her. Next, the last. Jika kalimat aktifnya menggunakan will, Bu, atau future tense,
pasifnya tinggal nambahi will plus be, jangan lupa verb 3. Oke, see the example. My mother will cook the fried chicken for me. Jadinya, the fried chicken will be cooked for me by my mother. Thank you for your attention. I hope what we learned today will be useful for you. Do not ever give up. The beginning is always the hardest. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kamu. Jangan pernah menyerah. Memulai adalah selalu hal yang tersulit. Always pray, stay healthy, and keep studying. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.